Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kau layak ditinggikan, layak dimuliakan selamanya. Bagimu segala pujian. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, ya Yesus. Terima kasih, Allah yang begitu baik. Kau Tuhan yang setia. Bapa kami sembah. Ikarabayara la 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 basana na 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 bayara na na namo. Ikarabayara la la bakana mayara na namo. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Karabayara la 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 basandara na 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 bo. Karabayara la 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 bayara la basanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Dia begitu baik bagi setiap kita. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah, kami bersyukur, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Yesus, kami tinggikan namamu. Pagi ini kami muliakan, kami mau senangkan Engkau Tuhan, Allah yang perkasa. Engkau Raja yang kami muliakan. Yesus, Yesus, haleluya.
bagimu, mengalir kebaikanmu bagi setiap umatmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari dengan iman katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami, Tuhan sertai kami. Biar kami mengerti dan kami memahami dan iman kami dibangkitkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi dong, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 9. Yuk.
kita buka ya. Yohanes pasal yang ke-9. Coba itu yang si Hana bangunkan itu mereka berdua itu. AMD wajib ya untuk MP tiap hari dibangunkan aja. Kalau nggak bangun-bangun dicabut bulu kakinya. Biar dia bangun ya. Haleluya. Yuk kita lihat di Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Ya, sampai semua satu pasal ini kita lihat, tetapi kita nggak baca semuanya ya. Tapi kita akan melihat di sini orang yang buta sejak lahirnya, di mana orang buta ini pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan mata kepala sendiri pernah lihat orang buta disembuhkan ketika dia beribadah atau oleh seorang hamba Tuhan? Pernah? Belum pernah ya? Nanti di gereja kita pasti Tuhan akan lakukan perkara itu. Amin. Ya. Lihat di sini ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi ketika Yesus lewat ya, pas Yesus lewat, Yesus lihat murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, kita lihat di sini. Di zamannya Yesus saja ya, mereka sudah mengerti apa itu kutuk keturunan. Halo? Iya kan? Di zamannya Yesus, murid-muridnya sudah memahami apa itu kutuk keturunan. "Rabi, siapakah yang berbuat dosa sehingga orang ini lahirnya buta? Orang tuanya kah atau dia sendiri yang berdosa?" Nah, ya, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wow, luar biasa sekali. Jadi di sini pertama kita belajar ya bahwa kutuk keturunan itu memang ada tuh di ayat yang kedua. Artinya pada waktu murid-muridnya bertanya demikian, berarti kan mereka sudah memahami. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Ya, masuk akal ya kalau misalnya murid-muridnya bertanya seperti itu dan Yesus menjawab, bukan dia yang berbuat dosa oleh sebab dia buta, bukan juga orang tuanya oleh sebab dia buta, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia, kata Yesus ayat yang keempat. Ini saya nggak bisa terlalu besar suara saya ya. Ini pun saya masih berjuang ya. Sakit sekali sariwawan. Nah, selama kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Ayat yang keempat ya. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya. Lalu, apa yang dilakukan Yesus terhadap orang buta itu? Ayat yang ke-6. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Wah. Artinya orang ini disembuhkan, betul?
Ya, dia disembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Orang buta ini mengalami suatu peristiwa yang unik di mana Yesus datang, lalu Yesus meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya itu, mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya. Dan ketika orang buta ini pergi, artinya dia taat kepada perkataan Yesus. Ya. Mungkin dia belum tahu siapa Yesus sebenarnya, tetapi hanya mendengar saja dari perkataan orang. Bisa jadi. Lalu dia taat, dia percaya. Walaupun dia buta, dia pergi ke kolam Siloam. Otomatis kalau orang buta ini pergi ke kolam Siloam, pastilah dia nggak sendiri. Dia pasti dituntun, ya, dituntun. Mungkin sama murid-murid Yesus, mungkin sama orang lain. Nah, pergi ke situ, dia membasuh dirinya. Tuh, basuh dirinya, ya. Saya kira ini bukan membasuh matanya saja ya, tapi membasuh dirinya. Coba kita lihat. Oke, ada yang bilang bersihkanlah mukamu. Oke, semuanya mengatakan bersihkanlah mukamu. Oke. Kalau versi King James, ya nggak masalah sih. Intinya dia mencuci mukanya. Ketika dia mencuci mukanya, dia melihat bahwa dia bisa melihat. Dan dia pulang lagi kepada Yesus. Nah, di sini kita lihat bagaimana tetangga-tetangganya dan mereka, orang lain, ayat yang ke-8, yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang benar dialah ini. Ada pula bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ya, di sini dia. Ya. Di sini sempat ada percekcokan atau perdebatan dengan orang Farisi, ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini dia dibawa kepada orang Farisi, sampai orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil. Benarkah dia ini anakmu? Benar nggak? Ya benar, dia ini anak saya. Tapi tanyakanlah, saya juga nggak tahu bagaimana dia disembuhkan. Padahal orang tuanya ngelihat loh. Orang tuanya ngelihat. Tapi orang tuanya takut sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, takutnya mereka dikucilkan. Sini kita lihat kadang-kadang orang yang sudah dipulihkan, disembuhkan, ya, dia enggan bersaksi dengan hamba Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan dia. Langsung lari saja. Ya, langsung lari saja. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting dia disembuhkan, dipulihkan. Ya. Cuman terkadang itu, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan itu juga perlu kesaksian dari kita yang sudah disembuhkan, dipulihkan oleh dia. Ya, lewat dia gitu loh. Supaya apa? Supaya dia semakin semangat lagi untuk melayani. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada didoakan hamba Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu Saudara dipulihkan, dilepaskan. Kesaksian sama hamba Tuhan tersebut, ya. Kesaksian juga dengan orang-orang di sekitar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya pikir semua kita perlu mood booster ya.
Tahu mood mood booster nggak sih? Sesuatu yang membuat kita tuh menjadi trigger gitu supaya kita lebih semangat lagi. Entah itu kesaksian, entah itu penguatan, inspirasi, bahkan kita kepada anak kita, kita apa memberikan pujian kepada anak kita, ya, kepada adik, kepada saudara, itu juga menjadi mood booster gitu. Nah, di sini orang yang buta itu punya pendirian bahwa Yesus itulah yang menyembuhkan saya, bukan orang lain. Nah, ketika apa namanya? Dia dihakimi, dia dibenci, itu ayat 34. Jawab mereka, mereka ini yang menghakimi orang itu, yang menghakimi orang buta itu. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Artinya orang Farisi dan ahli Taurat itu ingin menekan orang buta ini supaya tidak bersaksi tentang perbuatan Yesus. Kadang-kadang orang Kristen sama orang Kristen itu saling iri dengki. Ya, bisa aja hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain saling iri dengki. Gereja satu dengan gereja lain saling iri dengki. Ya, nggak ada gunanya seperti itu. Kita ini ingin melayani Tuhan. Kita ini ingin membesarkan nama Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan saling iri, jangan saling dengki. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita saling iri, saling dengki seperti ahli Taurat ini, ya nanti nama Tuhan tidak dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 35. Yesus dengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan orang buta tadi yang sudah disembuhkan dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ayat 36. "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Wah, ini respon yang luar biasa. Ketika engkau mengalami mujizat, jangan lupakan Tuhan. Halo, jangan lupakan Tuhan. Ketika engkau mengalami kemenangan, jangan lupakan Tuhan. Tuhan yang nomor satu, yang sudah memberkatimu, yang sudah menolongmu, yang sudah melepaskanmu, yang sudah menyembuhkanmu, bahkan yang sudah memberkatimu berlimpah-limpah. Kalau engkau masih ditolong Tuhan hari ini, itu artinya engkau diberkati Tuhan. Ya, kalau engkau masih ada hari ini, itu artinya engkau diberkati Tuhan. Jangan sampai kita lupakan Tuhan. Malah kita pergi ke dukun. Malah kita pergi ke orang-orang pintar. Berarti kita mengaku bahwa kita ini bodoh. Ya, jangan. Jangan seperti itu. Yang kami temukan di Palangkaraya memang begitu. Ya. Kristen iya, ke gereja iya, ke dukun iya. Lah sedih Tuhannya. Jangan sampai kita melupakan karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan Tuhan. Makanya kita ada di morning prayer ini supaya iman kita tidak terombang-ambing. Supaya kita tidak sembarangan melangkah. Bapak Ibu Saudara diingatkan. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dia setia menemani kita. Dia setia bersama dengan kita. Amin. Di sini respon orang buta ini, dia percaya dan dia sujud menyembah.
percayalah kepada Tuhan dalam segala situasimu, sembahlah Dia. Ya, sembahlah Dia. Menyembah Tuhan itu tidak tergantung alat musik, Bapak Ibu Saudara. Di kamar engkau bisa sujud menyembah kepada Dia dan berdoa, katakan, Tuhan terima kasih untuk ujian, bahkan pencobaan yang aku alami. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaannya, aku tetap menyembah-Mu. Wah, saya yakin dan percaya, kalau kita memiliki respon yang benar, sorga rasanya gemeteran, udah gak tahan ingin memberkati kita. Karena Allah itu baik dan sangat baik. Dia tidak pernah menahan kebaikannya kepada orang-orang yang tulus mencari Dia. Mungkin selama ini kita hanya iman di dalam pikiran kita saja. Tetapi ayo, iman kita harus berakar dan tumbuh di dalam hidup kita. Amin. Kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-39, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Ya, nah masalahnya kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang ada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Orang Farisi kan suka nguping. Hei, orang yang iri sama kamu, dia suka nguping. Orang yang iri sama kamu, dia nggak mau berkomunikasi dengan kamu, dia nggak mau jawab WA kamu, dia nggak punya attitude yang baik, tapi dia suka ngeliat status kamu. Ya, bilang aja, hello peeps. Dia suka ngintip status kamu. Ya, biasanya begitu sih di zaman modern ini. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Waduh, ya, ini perkataan Yesus majleb kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, itu kerjaannya nyinyir aja tentang Yesus setiap hari. Kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara, pelayananmu, pekerjaanmu, karirmu, kayaknya dihambat aja. Kayaknya ada aja yang hambat ini. Hei, dengar. Itu berarti ada orang yang iri dengki dengan kamu. Karena kamu diberkati Tuhan. Jadi, kamu tidak perlu kecewa. Terus saja bekerja, berkarya, melayani. Ya, terus saja. Jangan berhenti. Jangan gara-gara mereka iri, mereka ceritain yang begini-begini, kamu lemah. Jangan. Tidak perlu. Terus saja melangkah. Walaupun kamu ditinggalkan oleh mereka. Hei, nabi-nabi tidak punya sahabat. Para rasul, walaupun mereka satu dengan yang lain adalah rekan yang sangat dekat, akhirnya Tuhan pisahkan. Satu-satu pergi. Ya, supaya kerajaan Allah dibesarkan. Dan mereka nggak punya sahabat kemana-mana sama-sama, ini sama-sama, nggak ada. Hanya sebentar aja. Ya, oleh sebab itu bukan hanya Anda sendiri. Anda mungkin berkata, Tuhan aku perlu sahabat. Kalau nggak ada sahabat-sahabatan, aku nggak mau Tuhan-Tuhan lagi. Nggak boleh berkata seperti itu. Kita lihat contoh-contoh para nabi, tokoh-tokoh Alkitab. Mereka nggak punya sahabat. Ada sahabat tapi bentar aja, nggak lama. Karena Tuhan mau hanya Yesus yang menjadi sahabat kita. Kadang-kadang kita ini merasa tidak adil. Kenapa saya ini nggak punya teman untuk curhat, untuk ini, untuk apa? Tenang, ya. Tenang aja. Ada banyak orang-orang yang kehilangan sahabatnya. Tapi engkau tidak pernah kehilangan Tuhan. Orang lain boleh meninggalkanmu.
Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika engkau sejatuh-jatuh apapun keadaanmu, Dia sahabat yang selalu menerima. Ada banyak anak-anak muda yang saya bilang, ayo, jangan menyerah. Bangkit lagi. Bangkit. Gak perlu menyerah. Masakan hidupmu tergantung sahabat. Ayo bangkit. Ya, manusia memang diciptakan makhluk sosial, Bapak Ibu Saudara. Perlu orang lain. Perlu orang lain. Ya. Tetapi kan gak setiap waktu perlu orang lain, betul enggak? Orang lain juga kalau digituin sama kita setiap waktu kita perlu dia. Bisa bosan mereka. Ya, dan mereka malah balik menyerang kita. Mereka bisa bilang, kamu ini gini. Ya, tetapi kalau kita bilang begini, Tuhan, tolong saya, Tuhan, tiap detik, tiap waktu kita bilang begitu. Saya mau tanya, Tuhan bosan nggak? Tidak. Tuhan tidak bosan mendengar kita. Tuhan tidak pernah menganggap remeh. Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Tetapi yang masalahnya adalah kadang kita ini yang meninggalkan Tuhan. Betul nggak sih? Iya. Mari pagi hari ini kita belajar. Orang buta ini disembuhkan. Dia diberkati Tuhan. Ada yang iri hati. Ada yang iri dengki. Gak apa-apa. Orang buta ini tahu. Dan dia punya respon yang benar. Jangan sampai respon kita salah. Lalu kita membenci orang-orang. Nah, gak perlu. Orang boleh membenci kita. Tapi kita gak perlu membenci orang lain. Karena kita tahu kepada siapa kita menyembah. Kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Orang lain boleh bersikap tidak adil dengan kita. Tapi Tuhan selalu mengasihi, menerima, dan bahkan lebih daripada adil untuk kita. Cukuplah kata adil itu untuk Tuhan. Kita aja udah seneng banget. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan itu adil. Ya. Kalau Tuhan gak adil sama kita, ya mungkin kita akan kecewa. Tapi Tuhan itu adil dengan kita. Tidak perlu kita kecewa dengan Tuhan. Dan ketika orang buta ini diperhadapkan, dihakimi oleh pemuka agama loh. Ya, katakanlah majelis, diakonis, ahli Taurat. Kalau diterapkan di kita mungkin gembala, ya pendeta, ya mungkin juga orang-orang yang di gereja tersebut. Tetapi orang buta ini, dia tahu siapa yang menyembuhkannya. Dan dia memiliki respon yang tangguh. Dia gak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus menghargai, ya, menghargai semua apa yang dia lakukan. Wah, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah meresponi firman Tuhan. Saya sudah kesaksian tadi malam tentang komsel kita. Di komsel maksudnya, bahwa ketika ada firman Tuhan itu disampaikan, saya diberkati, saya terima firman itu, saya bilang amin. Lalu apa yang saya ucapkan itu terjadi saat itu juga. Seringlah baca firman, tiap hari baca firman. Ya. Seringlah baca firman, tiap hari baca firman. Jangan bosan-bosan baca firman. Ketika kita baca firman, kita yang diberkati. Amin. Iya. Di sini ya, Yesus memakai orang buta ini supaya namanya dipermuliakan. Ya. Menurut sejarah, kalau nggak salah saya, orang buta ini
memberitakan kabar baik tentang Yesus. Kalau nggak salah saya, perannya itu juga sudah setara seperti penginjil, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai akhir hidupnya dia setia melayani Tuhan. Kalau engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan melayani dunia ini. Melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya, melayani Tuhan itu luas. Luas sekali. Tidak hanya di gereja, tetapi di dunia marketplace engkau bisa melayani Tuhan. Di dunia bisnis, di dunia apapun ya, engkau bisa melayani Tuhan. Melakukan semua pekerjaan seperti itu Tuhan dan bukan manusia. Amin. Haleluya. Amin. Ya, hari ini ya kita juga akan berdoa bagi rekan kita. Saya mengajak kemarin itu si Eger, ini si Ripka ini ya. Dia akan tanding hari ini dan si Eger juga konsultasi atau konseling dengan saya tadi malam, begini-begini, semua yang dia lewati. Saya bilang ya tetap kuat, kita ini komunitas. Saya bilang kepada dia, ayo coba kamu ikut morning prayer, karena kita butuh komunitas. Amin. Komunitas itu pasti akan saling mensupport, saling mendukung, saling menguatkan. Ya, supaya dia tidak merasa sendiri, ya. Kita harus support satu keluarga ini karena mereka sedang susah, ya. Mereka sedang mengalami problem, ya. Di dalam doa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, katakanlah dia ini posisinya seperti orang yang buta tadi. Ya, dia sudah disembuhkan tapi malah dihakimi oleh keluarganya, dihakimi oleh orang lain, ya. Bahkan mengalami hal-hal yang tidak enak, ya. Jadi, tetapi kami bilang tetap kuat, kita dukung dalam doa, ya. Kita akan dukung terus sampai mereka mengalami hal yang baik, ya. Karena setan ingin membawa orang-orang hari-hari ini untuk mengandalkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang sudah mengandalkan diri sendiri, maka kutuk itu dekat dengan dia. Jangan sampai, apalagi orang sudah putus asa, maka roh kematian itu menyertai orang itu. Kalau engkau sedang putus asa, hati-hati, roh kematian sedang menyertaimu. Semua tertulis dalam kitab Alkitab, ada semuanya ayatnya. Ketika kita putus asa, roh kematian itu yang menyertai kita. Ya, karena setan datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Itu roh kematian itu, roh maut itu. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan di dalam segala hal. Katakan amin. Yuk kita doa yuk. Kita tumpang tangan kepada Eger ya. Saya spotlight ya, supaya yang lain tahu. Dia akan bertanding hari ini. Kita doakan supaya dia bertanding boxing atau tinju, dan dia memang seorang atlet di Kalteng ini ya, tapi memang dia sedang mengalami masalah yang besar. Jadi dia berkata hampir-hampir pikirannya tidak fokus untuk tanding, pastor, katanya. Ya, makanya dia perlu dukungan kita. Dia harus fokus kepada pertandingan. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Supaya dia enggak sembarangan. Paulus berkata, kalau aku seorang pelari, aku tidak sembarangan berlari. Kalau aku seorang petinju, aku tidak sembarangan meninju. Ya, oleh sebab itu kita perlu mendoakan. Yuk kita doakan ya. Haleluya. Oh karaba kata karaba. I karaba bababari kanama karaba ya lalaba.
Hi karabakata karabayara labasanda. Saat ini Tuhan, kami membawa keluarga Egar, juga Ribka istrinya, ke dalam tangan-Mu. Juga di situ ada orang tua Egar, ada Tambi. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka mengalami kebaikan Tuhan. Biar mereka mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan memperlihatkan mereka masih sehat di hadapan Tuhan. Dan hari ini Eger akan bertanding boxing. Biarlah ketika dia bertanding, dia konsentrasi. Dia diurapi. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan mengalir. Pertolongan Tuhan mengalir. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar dia mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia bertanding, berikan dia penglihatan yang baik, cara berpikir yang baik, yang benar, dan cepat tangkap, cerdas di lapangan. Dan Tuhan memberkati dia. Dan intuisi demi intuisi, perkiraan demi perkiraan pergerakan, biar dia bisa menebak dengan tepat. Dan dia bisa menangkisnya, dan dia bisa memukul dengan benar. Dan poin demi poin dia raih. Dan kejayaan kehormatan ada bagi dia. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, biar dia mengalami kemenangan. Dia mengalami kemenangan. Minimal mentalnya menang dulu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mentalnya. Berkati mentalnya. Di dalam nama Yesus, kami minta Tuhan, setiap panitia, juri, mereka berlaku adil, dan mereka tidak memihak manapun, dan mereka objektif dalam penilaian. Setiap dewan juri Tuhan berkati, dan semua promotor yang mengadakan, Tuhan juga menolong. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong masalah mereka, sembuhkan mereka. Tolong mereka ya Bapa, supaya mereka punya tempat tinggal sendiri dan mereka ditolong oleh Tuhan. Bukakan berkat buat mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati dan sembuhkan juga Tambi yang di sana. Pulihkan, biarlah Tambi ini mengenal Tuhan. Betul-betul mengenal Tuhan. Dan kami berdoa biar satu keluarga ini, ya, mereka mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Biar mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Berkati tempat kediaman mereka yang sementara ini. Tuhan menolong mereka di dalam nama Yesus. Dan apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, buat Eger, tetap semangat ya. Ya, mungkin Eger ada mau menyampaikan sepatah dua patah kata, silakan. Ya, Salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Nah, terima kasih untuk dukungan doa dari Pastor Alfa, bahkan juga dari rekan-rekan uh, Morning Prayer. Kiranya kita Tuhan kuatkan persaudaraan kita dan kita tetap terus dan terus untuk melayani Tuhan, dan tentunya saya berjuang semampu saya untuk uh, mengikuti untuk morning prayer ini, dan saya juga mohon bantu doa semuanya biar uh, Tuhan mudahkan segala yang saya hadapi saat ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkuliahan saya, maupun dalam perkantoran, maupun dalam suasana yang akan saya hadapi pada hari ini yang akan berlangsung dilakukan nanti malam. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, dan terkhususnya juga untuk istri yang masih dalam keadaan kurang sehat, maupun mama yang tentunya sudah usia 73 tahun. Mohon doanya biar kiranya Tuhan berikan kesehatan dalam usia yang indah ini, usia emas yang
tentunya sudah bonus dari Tuhan. Saya bersyukur saya boleh menggantikan sebagai posisi ayah bagi kami semua, dan yang tentu saya yang sekarang untuk merawat mama, dan saya berharap selama mama hidup saya nggak bisa mengasihkan apa-apa, tapi saya tentu bisa ngasih kasih sayang buat mama sebagaimana mama merasakan kasih sayang dari anak-anak yang orang lain punya atau orang tua lain punya. Terima kasih juga. Selamat pagi untuk semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ya. Tetap maju buat Eiger, nanti dia akan bertanding kira-kira malam, ya. Kalau ada yang mau nonton boleh ya. Ya silahkan nanti diberitahu gedungnya dan apa namanya. Kalau misalnya Peser tidak sempat ke sana, ya Peser di Pastori berdoa buat kamu ya. Ya, tetap semangat. Kita apa namanya? Kita imani Eiger menang. Amin. Yes. Ya, semua kita dukung supaya Eiger menang ya. Pasti juara. Percaya, Tuhan pasti memimpin. Amin. Oke, itu saja ya Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman hari ini. Tidak ada komsel online hari ini ya. Dan ini pengumuman aja dulu ya, biar nggak lupa. Jadi kita hari ini tidak ada komsel online dan besok jangan lupa kita ibadah jam 9 pagi dan kita online juga onset juga online ibadahnya ya. Dan untuk nanti malam kita lihat untuk perkembangan selanjutnya mengenai latihan musik untuk ibadah. Kita lihat nanti malam ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita ya, saya minta ini ya untuk Paulus Yudika untuk berdoa syafaat. Yuk silahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita berdoa pada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan, dengan tubuh yang baru, dengan kekuatan kesehatan, nafas kehidupan yang baru berasal daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, dan pada pagi hari ini kami berdoa Bapa buat bangsa negara kami. Engkau berkati Bapa. Kami percaya bangsa kami berada dalam naungan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau melawat bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami. Berkati pemerintahannya Bapa, berkati juga Pak Jokowi yang menjadi kepala negara di bangsa kami. Biar Engkau memberkati dia, mengurapi dia Bapa. Berkati juga Bapak sektor-sektor pertaniannya Bapak, Tuhan berkati perekonomian negara ini, Tuhan yang melawatnya, dan Bapak berkati juga pendidikan di negara ini biar semakin maju dan berkembang Tuhan. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke Engkau memberkatinya Bapak, semuanya berada dalam naungan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami tolak setiap bencana-bencana yang melanda bangsa kami Bapak. Kami juga tolak peperangan yang sedang terjadi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat kota kami Palangkaraya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Engkau menyertai kota kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan hujan kepada kota kami Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kabut asap ini akan cepat berakhir. Kami minta Tuhan, kami minta hujan pertobatan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Bapa kami percaya kota kami Engkau pulihkan, kota kami Engkau sembuhkan. Kami minta Tuhan udara yang segar, kami minta Tuhan udara yang bagus Tuhan untuk kami untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami percaya kota kami dalam naungan-Mu, kepulihkan kota kami Bapa, biar di kota ini terjadi revival. Kami percaya banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota-kota untuk yang di tempat lain juga Tuhan, berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini buat para umat-Mu yang mengikuti morning prayer. Bapak berkati mereka Tuhan, Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan, lawas dari kami percaya Tuhan, kami
Kami selalu ada dalam naungan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau terus setia dalam mengikuti apapun proses yang kami hadapi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Alpa dan Ibu ini, berkati mereka Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi Bapak, urapi mereka Bapak dalam nama Yesus, Kau berkati setiap pelayanan mereka Bapak. Kami percaya banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami juga berdoa Bapak, Engkau memberkati keluarga mereka, Kau berkati keluarga mereka juga di Pontianak, Bapak berkati mereka dalam nama Yesus, tutup bungkus semuanya dengan darah kuasa-Mu Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baru, kekuatan yang baru Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja kami, berkati Bapak, berkati para tukang-tukangnya, berkati bahan-bahannya, Tuhan cukupkan, berkati juga dananya Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Yesus, berkati juga para umat-umat-Mu Tuhan yang mau menabur, berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Bapak, kami minta biar pembangunan pastori ataupun gedung gereja kami cepat Bapak, kami mau beribadah di sana, kami mau pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus, kami minta jiwa-jiwa baru Tuhan di dalam nama Yesus, biar banyak jiwa-jiwa dipulihkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai gereja kami untuk menuai banyak jiwa-jiwa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga minta Tuhan pekerja-pekerja, kami minta pekerja-pekerja di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapak, dimanapun kami nanti gereja kami bergerak untuk mengadakan KKR, untuk menyebarkan Injil Tuhan, Bapak pakai gereja kami untuk mengadakan KKR dimanapun, kami minta penyertaan-Mu Tuhan, Roh Kudus tuntun kami, dimanapun kami mengadakan KKR, Engkau beserta kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus juga base camp, dengan dari kuasa-Mu kami percaya kemah Allah benar-benar hadir di sana dan banyak jiwa-jiwa dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan satu hari ini, bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya hari ini kami diurapi, diberkati. Kami percaya kami akan mengalami berkat-berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan, berkat-berkat ataupun pintu-pintu berkat yang selama ini tertutup, Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, sertai hari kami, Tuhan tutup bungkus hari ini di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih Paulus. Dan saya belum melihat keluar apakah asap masih tebal, Bapak Ibu Saudara? Masih ya, lumayan ya. Ya, jadi kemana-mana kalau pakai motor, pakai mobil, tetap pakai masker ya. Oke, itu saja. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat pagi, Tuhan berkati semua. Shalom. Shalom, selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus berkati. Ya, Pak Robi, semangat Pak Robi. Semangat. Eger, semangat Eger. Pasti menang. Eger, pasti menang. Nanti mau nonton juga. Semangat. Siap. Nonton. Ya, Oke, Siap, pasti. kita Ya. nonton ya. Please nonton. Ya. berapa Ger? Jam berapa? Mungkin mulainya maghrib sudah mulai. Kalau Oke. saya soalnya pertandingannya kan banyak, cuman habis maghrib sudah mulai eventnya. Oke, nanti kita nonton ya. Ya. Tempatnya di mana Ger? Tempatnya. Tempatnya di Palima, di gedung Serbaguna. Apa nama gedungnya? Apa nama gedungnya, Bro? Gedung Gor Serbaguna itu yang sebelah kantor wali kota itu yang tinggi. Kan yang sebelah kan Tua Pahu, dia yang tingginya yang sebelah Tua Pahu. Oh iya. Oh iya. Oke. Nanti kita apa namanya ini ya. Nanti Ripka Sherlock aja. Sherlock di grup. ya.
Oke. Yuk, selamat pagi semuanya. Semangat dia untuk tatinya. Ya. Semangat. Oke, gas. Henry, semangat Henry. Mas Henry, Ini semangat Henry. Pak Hendri katanya juga mau tanding boxing. Di mana, Pak? Semangat Pak Hendri. Semangat. Ah, tetap percaya. Hmm. Ya, yang bekerja, yang kuliah selamat bekerja ya. Yang akan masak selamat masak. Bye semuanya. Ya. Salam semuanya. Mas Salam Bandri, semuanya. salam. Nonton Siap. Mas Bandri nanti. Siap. Siap. Biasa Pak Subandri ini nanti kalau ikut ke Gedung Serbaguna, kabarnya dia mau bawa langsat katanya. Saat Prok Jaho. Iyalah bawa langsat lah, masa bawa sawit? Oke, semangat ya, tetap percaya. Bu Suri, selamat pagi. Bu Kartini, selamat pagi. Bu Kambang, selamat pagi. Apalagi nih? Siapa lagi nih ya? Yang muda-muda, tetap semangat ya. Oke. Pak Robi hari ini turun kah? Turun kemana? Ke mana? Tangkiling kah kemana? Enggak, kami hari ini ke Pastori ngebor arde. Oh Ya, iya, Tuan. iya. Bikin arde petir, Oke. pasang alatnya. Iya. Pastor, Ya Pak. di mana alamat gereja kita, Pastor? Tuh Geos Pak, berapa? Pak Robi Gewas berapa ya Pak Robi? Geobos Induk. Geobos Induk. Sananya sedikit tempat riban itu. Mantan wali kota. Sekitar 200 meter dari tempat riban. Oh ya. Iya, Geos bos. Induk ya. Ya. Jalan. Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Sebelah kiri Pak. Belah Sebelah kiri. ya. Pak Yohanes Subandri kira-kira jam berapa mau turun biar kita sama-sama lihat. Boleh. Ya. Nanti WA aja ya. Ya, siap. Berhadapan dengan gudang Hypermart. Ini Oh, Pak, ya. saya dengar dari Pak Yohanes, dia mau sumbang kita 2 triliun katanya. Mantap. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Wih, Tuhan diberkati Pak Subandri ya. Amin. Ya. Gitu. Oke deh. Ya, gitu ya. Tuhan berkati. Bye-bye semua. Yuk. Bye.